Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, penampilan anak asuh Coach Nova sangat fenomenal setelah mengalahkan Korea Selatan kemarin. Dan kita juga bakal lihat rapor pemain Indonesia di Eropa. Waktunya kita masuk ke Timnas Day. Ya, kita sudah masuki waktunya Timnas Day dan waktunya juga Coach mau menyampaikan statement tersendiri buat Timnas. Ya, Coach. Ini buat Coach sendiri ya. Kameranya mana? Wartawan standby semuanya. Wartawan. Oke, gue ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wandi, Wih. kepada Valentino Jebret, Wih. kepada staf DPI, karena gue hari ini terakhir di DPI. Jadi, untuk kalian mungkin agak mengejutkan, untuk gue sudah pertimbangan 2-3 bulan. Kenapa gue mendadak? Gue juga baru WhatsApp CEO tadi sore, tapi belum dibaca. Karena gue merasa sudah waktunya move on. Dan DPI itu sekarang sudah bagus. Ya, udah stabil. Jadi gue tinggalnya juga bukan, kecuali DPI jelek ya, mungkin gue merasa guilty feeling. Jadi karena DPI bagus dan gue butuh tantangan baru. Karena untuk gue ini semua sudah menjadi rutinitas. Motivasinya sudah ibarat menurun, nggak kayak dulu lagi. Semua juga udah berubah dan gue butuh tantangan baru. Gue harus bekerja under pressure. Sekarang udah terlalu nyaman, terlalu aman. Setelah 6 tahun non-stop gue di sini, gue rasa sudah waktunya pergi. Ini udah gue pertimbangkan secara matang dan ini momen yang tepat untuk terakhir siaran di DPI. Terima kasih untuk semuanya, semua penonton, semua dukungan, haters maupun domba. There is time to come and go. Dan gue rasa gue udah datang 6 tahun yang lalu. Gue rasa ini udah waktunya untuk move on. Karena kerjaan gue punya lapangan bola baru yang gue butuh itu juga. Gue akan bikin berapa program baru. Tapi gue tetap stay di YouTube untuk membuat kalian lebih pintar. Wih, ya, sekarang juga udah ada pandit yang udah cocok jadi anak simpanan Coach ya, dari Rizal yang umurnya mungkin setengah kurang dari umurnya Coach. Jadi udah menandakan waktu Coach udah waktunya istirahat tuh ya. Ya kasih mereka kesempatan lah lebih banyak untuk berkembang. Karena di DPI kan juga sekarang udah ada DPI jangan muda gue lagi yang gitu. udah munculkan banyak pendatang-pendatang baru lah yang bisa dikasih layar dan juga pengalaman. Udah waktunya move on. Panji Gue nggak juga kan? move on. Panji nggak? sih dong. Udah kita berarti ada mau dibikinin satu episode farewell, mau nggak Coach katanya Gary ya? Satu episode perpisahan, farewell. Itu yang gue hindari, farewell-farewellan, maka dari itu gue semua dadakan. Iya, iya. Gue nggak mau Coach paling nggak suka memang dramatis, melankolis, drama-drama gituan. Iya, iya. Tapi yang jelas ini sekarang kan, aja bikin farewell sekarang. ayo, Nes, bikin Nes. Ini. Tapi yang jelas memang ini kan yang menjadi semangat juga dari DPI dari awal kan. Kita nggak pengen ada mengkultuskan satu orang. Kalian juga selalu bilang di setiap acara yang kita 1000 episode, jangan sampai orang cuma nonton DPI cuma karena nonton Mas Aryo, Koci, siapalah di sana yang pandit-panditnya yang mau jadi idola masing-masing, tapi orang nonton secara DPI-nya, argumentasinya, bukan figurnya yang dilihat. Figur itu sebagai bumbu-bumbu untuk show-nya, tapi yang dilihat memang secara show DPI-nya yang memang dicari. Itu yang memang akhirnya betul sekali. Mungkin Coach juga bilang sekarang DPI juga udah stabil, udah banyak regenerasi, ya udah Coach mungkin udah merasa tugasnya sudah selesai untuk membantu DPI juga mungkin ya. Udah banyak disuruh out juga saya. Terima kasih ya sudah nyuruh saya out, belum ya? Nanti waktunya kalau udah mungkin ada banyak yang gantiin juga mungkin out juga ya. Oke, kita bahas ke Indonesia dulu. Kalau ngomongin pemain Indonesia ini, pemain Indonesia di Eropa bikin kita makin optimis menatap laga lawan Cina dan Jepang di bulan Juni nanti dengan penampilan Jay yang terus konsisten walaupun mungkin timnya lagi diambang degradasi, tapi banyak tim-tim besar yang sudah sepertinya mengantri untuk mengamankan jasanya Jay-Z. Tapi kalau kalian pede nggak dia bertahan di Serie A? Tim-tim Serie papan tengah ngebeli dia? Yang penting kan dia bertahan. Iya.
Mau timnya apapun asal main di mau Serie A tim yang penting bagus apapun karena let's say dia pindah ke tim yang bapuk apa di ya. Serie A. Torino gitu ya. Enggak Torino lumayan Oke. bagus lah. Sekarang apa yang paling Yang bapuk di ya? atas degradasi apa? Lecce. Ya Lecce. Lecce lolos ya anjir. Timnya Dorgu itu. Empoli. Contoh dia ke Lecce, yang penting kan Empoli. dia tiap minggu ketemu pemain-pemain hebat. Iya, iya. Ketemu striker hebat. Di situ kan dia berkembang. Jadi dia daripada dia ke Inter atau ke Juve terus cadangan nggak main-main, Iya, jangan. mending ketemu ke tim kecil tapi tiap minggu main kayak di Venezia. Iya. Itu yang membuat dia secara individu, mungkin timnya nggak begitu berkembang, tapi dia JZ secara individu bisa berkembang dan itu yang kita butuhkan. Iya, dan dia paling kelihatan paling bagus sendiri. Maksudnya di backnya paling konsisten dia menurut gue ya. Gue lihat beberapa kali permainan Venezia, Iya. back kanan back kirinya tuh berantakan mainnya. Iya, pemilihan dia sebagai kapten kan bukan tanpa Iya. alasan pasti kan. Bukan karena engagement itu pasti kan. Memang karena kualitas, karena emang kita lihat permainannya bagus. Kelihatan dia. kok apa timing dia tackle, timing dia ngambil bola atas, lalu komandoin lini belakang itu kan memperlihatkan dia secara individu memang keren. Dia emang layak secara individu menjadi pemimpin di Venezia gitu. Perkara memang tim ini baru promosi, tapi kualitas dia menurut gue udah setara dengan pemain-pemain Serie A tapi yang bisa dibilang ya mungkin bukan tim papan atas lah ya. Makanya kalau dia bisa bertahan di Serie A walaupun Venezia-nya turun, ya gue menantikan dia pindah ke klub yang middle ya. Yang entah itu Empoli juga bisa masuk nominasi juga. Kalau bisa ke Fiorentina ya bagus banget gitu ya, tim-tim yang Lagi bagus seperti itu gitu. Cuman kalau yang nggak bisa ya tetap layak ada di tim yang memberikan dia menit tampil di setiap pekannya gitu. Jangan masuk ke tim besar tapi lo nggak main gitu, lo nggak terasah dari sisi decision making, lo nggak terasah dari sisi minutes play. Sementara pemain-pemain kita yang perform di timnas kan pemain-pemain yang bagus di klubnya as an individual. Kita bicara Tom Haye, ini kan pemain yang selalu rapornya tertinggi terus kalau kita bicara Almer. Walaupun Almernya dibantai terus gitu kan. Iya, Almernya. Dibantai terus tapi Striker agak blow on. 17 dari Iya, 18. Tapi dia pribadi mainnya bagus terus. Gandeng terus, Iya, gendong terus dia. Dan ketika ditransform ke timnas, ya kan kebukti yang mainnya bagus ya Tom Haye, yang mainnya bagus ya si Itses, Verdong yang setiap pekannya main luar biasa juga buat timnya. Jadi memang yang punya jam terbang bagus. Walaupun timnya nggak menangan, tapi secara kualitas individu mereka bisa mempertahankan performance itu. Bagus buat timnas kita ketika mereka datang ke sini. Yang gue takutin justru sekarang itu siapa yang mau gantiin Tom Haye? Iya, untuk main Dia udah kreatifnya 30 belum ada tahun. ya. 30 dalam arti kan dia lebih rentan cedera. Iya. Kalau main dia masih 3-4 masih bisa lah karena main pakai otak kan. Iya. Cuman kalau dia siapa yang mendikit timnas kita yang mau gantiin Tom Haye? Tapi itu pun juga kayaknya dia 60 menit doang kali coach. Gua nggak ngerti deh. Kan di Belanda dia bisa Kalau main full ya. iya. Nah, ini pemain yang di mana di Eropa itu dites VO2 max-nya. Dan dia sering main 90 menit. Iya, di Almer. Artinya secara fisik oke. Tapi dia nggak bisa menerima kelembapan 85%. Humidity-nya nggak kuat. Dan itu bukan Tom Haye aja. Verdong aja kelihatan. Verdong aja udah Iya. berapa kali main kelihatan. Romani kelihatan banget. Yang bisa kan JICS. Iya. Iya kan? Pelupesi, Jadi nggak semua pelupesi. orang bodinya bisa menerima walaupun VO2 max-nya gede. Maka dari itu semoga dan harusnya kita bisa lolos lawan China. 2 match lagi kan di negara netral. Iya, iya. Kalau seandainya kita main di Korea atau Jepang, cuacanya sama kayak di Eropa kan? Iya, dingin, kering. Akan lebih menguntungkan buat kita. Nggak main di kandang. Iya, netral ya. Lawannya negara Arab yang dimana kita ketemu Saudi Baran 4 kali main, 2 kali seri, 2 kali menang. Dan penonton kita banyak juga kalau main di sana kan. Iya. Iya, banyak. Penontonnya Cuman TKI ya. beda kalau lu harus main di Kuwait. Nah, itu yang repot. Panas ya. Iya kan? Kemungkinan kita Qatar sama itu ya, apa Irak ya, apa satu lagi? Oman, Oh iya, apa, UEA, Emirat Arab ya. Qatar. Sama Pokoknya Qatar. tim Timur Tengah semua. Iya, iya. Menguntungkan buat kita kalau kita main semoga di Korea Jepang. bukan di Timur Tengah juga. Bukan di Timur Tengah atau Uzbekistan lah masih oke lah. Iya. Itu Nah, Tom Haye belum pernah ngerasain main di Persiwa Wamen nih Mas Aryo. Pusing pasti dia karena oksigennya tipis ya itu dia. Cuman kita nggak tahu AFC kayak apa kan. Iya, iya. Kalau main di Korea Jepang peluang kita besar untuk lolos. Ternyata sengaruh itu ya, maksudnya main gue pikir. Ngaruh, kelihatan Gue pikir kayak ya. kemarin di Australia harusnya agak better nih secara udara maupun juga kan dia agak kering nggak selembab Indonesia kan, tapi ternyata Haye pun juga Tapi 60 menit humid. udah merah banget mukanya. Iya, humid juga. Ya itu kan dialami
pembalap motor, pembalap F1 ketika tampil di Asia Sepang di Singapura kan ngos-ngosan kehabisan langsung turun 4 kilo. Iya, karena emang humidnya itu yang mereka nggak kuat gitu. Walaupun udaranya dinginnya sama gitu atau panas tapi nggak ada matahari, tapi humid lembab. Itu yang bikin mereka cepat kehabisan energi. Sama kemarin gue juga liat kayak Oleh ini starter ya di Oxford ya. Itu nggak golin ya? Gue nggak lihat kemarin. Menang tapi kok nggak salah. Ya. Ya dia jadi playmaker tapi menang timnya, nggak apa-apa. Yang penting udah bagus jadi starter ya, semoga main terus minggu. Aja yang penting menjaga match fitnessnya dan lain-lain ya. Kita pindah juga ke timnas U17 yang akan ketemu Yemen ya setelah kita siaran abis ini live reaction abis kita live ini lawan Yaman coach. Ini kemarin lo kan pernah menghadapi timnya Nova Arianto. Gue itu menunggu AFC ini karena gue sangat respect dengan gaya coach Nova melatih ditambah asisten-asistennya. Jadi pada saat kita ketemu timnas, gue lebih enjoy lihat coach Nova ngelatih. Tiap kali pemainnya bikin sedikit kesalahan dia intervensi dan bukan asistennya juga. Jadi gue bilang ya gue yakin U17 ini pasti perform. Regardless mau main berapa back, dan kemarin kan kita udah tahu Korea di atas kertas karena mereka punya pembinaan bagus pasti pegang bola dan terbukti mereka main bertahan. Sekarang tinggal Yaman sama Afghanistan nih. Kan ada kemungkinan salah satu dari dua tim main bertahan. Nah sekarang tinggal mereka membuktikan ketemu tim yang main bertahan yang ngincer counter juga bisa nggak? Feeling gue bisa. Murni karena ya coach Nova. Fisik udah diatur banget juga sama dia. Fisik sudah diatur dan dia benar-benar tidak memberi ruang untuk mistakes lah, kasarnya begitu. Jadi kalau kemarin menang atau seandainya seri aja, gue nggak heran karena ya coach Nova. Kan gue sempet ngobrol dan yang ngobrol-ngobrol itulah tentang pemain, tentang apa, dan gue ingin mengucapkan terima kasih kepada coach Nova memberikan kesempatan kepada Aga sama Mufid untuk ikut TC. Mufid dicoret pas di Dubai. Dia udah ke Dubai. Kloter terakhir dicoret. It's okay, mereka masih 15 tahun. Sementara sebagian besar kan udah 17 tahun. Kalah fisik aja gue bilang. Tapi ini pengalaman luar biasa. Disitulah gue terima kasih kepada Coach Nova memberikan kesempatan kepada pemain KKS, di mana pemain ini tanggal 28 April ke Portugal untuk main di akademi di sana, sekolah 2 tahun di sana. Wih, ya membina pemain muda sebanyak-banyak. Jadi kita kerja nggak nyinyir doang ya. Mas Aro, ini kan kalau ngeliat Nova ini memang sudah lama dikenal, didikannya keras, terus juga tidak mentolerir namanya distraction dari luar, termasuk pemain-pemain tidak menggunakan media sosial di saat lagi TC dan lain-lain, dan juga fisiknya dibentuk secara udah berotot segala macam dari umur sejak dini, umur 15-16 tahun udah berotot semua. Apakah emang kelihatan dari secara stamina mereka, gaya mereka menghadapi Korea kemarin? Dari AFF di sini yang kita kalah sama Australia, itu kan juga nunjukin tim ini kan punya apa ya, kengototan, punya mental yang kuat ketika lo bermain dengan 10 orang lawan Australia sejak menit ke-20 kalau nggak salah. Tapi lu tetap aja berani ngeladenin, berani nyerang, bahkan lu bisa nyetak 3 gol gitu loh. Ketika lawan Australia lo kalah 5-3 gitu. Ini kan suatu bukti bahwa tim ini masih muda tapi mentalitinya kuat. Makanya kemarin ketika di-compare U20, U17 dengan lawan-lawan yang ada, ini yang lebih berpeluang untuk lolos tuh timnya Nova kayaknya ya, karena dari sisi how dia bisa nge-build tim ini gitu. Dari yang tadi lo bilang segala macam galak yang disampaikan sama Coach Justin, terus lo bilang juga dia ngelarang pemainnya main di media sosial, diiyain juga sama manajer tim dia Bang Zaki. Itu kan suatu bukti bahwa mereka ingin fokus nih untuk nunjukin itu, dan fokus itu kan kelihatan ketika lawan Korsel, lo dihajar habis-habisan lo itu, tapi lo bisa keluar, nggak bisa kebobolan dengan hampir menit ke 89 ya baru lo dapat penalti gitu kan. Itu suatu hal yang nggak mudah gitu untuk anak-anak seumur ini. Lo kalau nggak punya mental yang kuat, lo nggak punya fisik yang bagus, lo nggak bisa untuk melakukan ini. Tapi ini semua bisa. Nah, tinggal pertanyaannya kan, kalau kita lolos ke babak berikut kan otomatis tiket ke Piala Dunia udah dikantongin. Cuman kan turnamen ini kan masih berjalan kan, masih ada quarter, masih ada semi. Kita bisa melangkah. 2 yang lolos kan? 2. Kalau dua-duanya ke quarter itu udah pasti dapat tiket ke Piala Dunia. Artinya sekali menang kita lolos. Ya, sekali menang lagi udah pasti. Piala Dunia U17 itu kapan?
tahun ini, bukan tahun depan. Juni ya? Oh, September. Oh, tahun ini Dia dia. udah 2 tahun sekali. Main di mana? Qatar. Kemarin kan di Indonesia Qatar kan. lagi, Qatar lagi. Qatar lagi. September ya? Ya September 40 derajat. Oh, masa sih? Iya. Iya. Oh, tapi dia udah pakai AC. Oh, November. Oh, November. Mulai agak- Lumayan, Iya, lumayan. kalau November masih oke. Ya kayak kemarin Piala Dunia. Oh, Kalau iya, November 35 makanya derajatan lah masih dibikin oke. sekalian Piala dekat Dunia kan Jakarta. November Desember kemarin Iya, kan. iya. Itu lumayan lah. Dan udah pakai AC juga kan Pakai AC stadion-stadion di juga, sana kan, jadi stadion-stadionnya. aman lah. Nah, menghadapi Yaman sendiri Mas, ini kan bentar lagi kita akan pertandingan lawan Yaman. Kalau lawan Korsel oke lah kita digempur. Nah ini. Secara kekuatan kita memang mungkin di bawah mereka. Tapi lawan Yaman orang mungkin banyak yang kemarin ya mainnya bertahan dan juga golnya gol ibaratnya gol hoki gitu kalau kata orang kan. Cuman ini sekarang lawan Yaman berarti kita bisa bermain lebih nyaman dong harusnya daripada lawan Korea. Bisa keluar lah. Yaman Ya, kita nyaman. Iya, lawan Yaman kita harus nyaman. Lawan Yaman kita Yaman ya. Iya. Yaman itu match Afghanistan lawan Yaman 2-0 yang menang siapa? Yaman. Yaman. Yaman menang Ya, 2-0. jadi artinya ya kita bersaing sama Yaman. Iya. Nggak Ya, segampang itu. Ini kan 3 tim kecuali kita kan lolos sebagai runner up terbaik ya, salah satu runner up terbaik ketika kualifikasi. Kita di bawah Australia, poinnya sama-sama 7 tapi kita runner up. Nah, 3-3-nya ini juara grup. Afghanistan juara grup, Yaman juara grup, Korsel juga juara grup. Nyetak golnya juga bagus-bagus, kebobolannya juga dikit gitu. Artinya ini tim yang kita berada di tim yang emang dari sisi kualitas sebetulnya bagus gitu. 3-3-nya, mau Yaman, mau Korsel, mau Afghanistan juga. Dan Afghanistan bisa dibilang tim yang paling baru karena baru 3 kali lolos ke turnamen ini. Tapi dia lolos berapa kali berturut-turut tuh? Oh, 2018, 2023, sekarang. Yaman. Si Afghanistan. Afgan. Afghanistan belakangan tuh udah lumayan bagus juga. Sementara Yaman udah 8 kali lolos. Sadis juga sih Afgan ya. Terlalu sadis ya gitu kan. Mereka Yaman 8 kali lolos bagus dong. bagus, mereka tuh cukup bagus, cukup konsisten lah tim ini gitu. Jadi ya nggak mudah juga buat kita untuk bisa menang. Walaupun mungkin kalau secara kualitas gue melihatnya lawan Afghanistan lebih berpeluang untuk menang, tapi ya kalau kita bisa menang di sini ya kenapa enggak gitu. Mungkin pendekatannya akan berbeda kalau kemarin si Korsel betul-betul dominasi kita, ya mungkin ya akan Lebih imbang lah kebagi ya. dua nih. Kita bisa megang bola, Yaman juga bisa megang bola. Walaupun Yaman tuh bahayanya justru transisi. Ketika mereka ngelepas bola ke belakang, kalau kita nanti terlalu tinggi defense line kita, bola dilepas ke belakang, kita harus sprint. Nah, itu yang menjadi bahaya buat kita. Sama kita butuh clinical lagi-lagi. Kita dapat peluang kan kemarin, bisa dibilang ada 2 peluang lah ya, terutama satu yang Mirza one on one, tapi nggak kita bisa manfaatin menjadi gol. Nah, ini kan kalau kita main defensif, peluang transisi itu kan mahal ya. Iya, iya. Kita jarang mungkin dapat hanya peluang. bisa 2-3 peluang Iya, paling banyak dalam iya. satu pertandingan, tapi itu yang justru ditunggu Justru kan. yang ditunggu untuk menjadi gol. Menjadi Jadi gol. ya kita harus siap dengan counter mereka, dan satu lagi ya kita harus clinical dalam manfaatin peluang. Kalau itu bisa dijaga 6 poin udah pasti lolos kita. Kalau kemarin nyetak gol Evandra lewat awalnya dari Baker yang memang diapresiasi. Menurut tuh di pertandingan nanti siapa yang player to watch menurut lo Mas? Baker di lini belakang. Baker udah pasti. Putu Panji kemarin juga solid ya mainnya ya. Bagus Putu Gua liat, anjir, Panji. sama-sama Panji solid Iya. mainnya. Evandra, Mirza. Panji dangdut. Mirza juga oke dari sisi kecepatan, pemanfaatan. Itu yang 5 kali kepleset siapa pemain depannya itu? Si Mirza. Mirza. Siapa Mirza apa Bukan. yang kepleset 5 kali? Gua sampai nggak ngitungin 5 kali. 5 kali itu. Itu harus ganti sepatunya itu. Tipulnya. Golnya. Itu harus ganti soft ground atau poolnya lebih panjang atau gimana? Coba man tadi nama-namanya lagi starting line up-nya. Mirza, Fadli, Alberto. Ya Mirza kayaknya ya. Goli. Yang berapa 4-5 kali kepleset lah. Beka tapi kemarin kuat sih ya. Goli kemarin Putu Panji bagus. masih ditunggu juga Goli ya. Matthew bisa main wingback, bisa main back tengah. Cakep nih Matthew. Kalau coach kemarin siapa yang ada yang short nggak nomor khusus kemarin waktu lihat? Nggak ada. Gue nggak paham pemain. Ya. Tapi yang dari main-main ini yang lawan lo ada coach? Hampir Ada, semuanya ada kan? semua. Siapa yang waktu lawan Bagus semua loh. Nggak ada yang lo lihat ini Perbedaan siapa nih antara yang banget? dicoret dan tidak dicoret dan Tipis. masuk itu tipis banget. Oh, berarti Makanya mas bilang, coret. wah ini jobnya berat ini Coach Nova ini. mencoret dari main-main yang bagus. Iya. Ibarat semua itu bisa ngimbangin. Hmm. Bahkan ada satu pemain yang bikin sedikit kesalahan aja langsung diintervensi. Iya, iya, iya. Dia itu bener-bener gue suka banget. Pelatih itu harus kayak Coach Nova. Keras, Keras, ya. berani ngomong, nggak peduli demi kepentingan tim.
Dia udah gitu emang tipikal yang di pinggir lapangan juga lumayan ekspresif ya, bukan cuma duduk-duduk Iya, santai. karena gua ngelaju juga keras. Kesamanya sama-sama botak, sama-sama keras. Ya udah itu dia. Oke, ini ada saweran dua terakhir ini dari FC Bedah Unhas Rp99.000. Pirlo waktu prime-nya gimana kalau dibandingkan Modric sama Kroos? Oh iya, bisa masuk lah Pirlo juga. Ya, Pirlo bisa masuk. Bisa. Iya. Oke. Level. Next dari Oranje Indonesia Rp50.000. Sukses selalu buat lo Koci Todziens. Jorok lo. Apa sih? Eta apa artinya? Itu Todziens sama Tot? See you. Oh, see you. Ini pikirannya menjorok aja nih. Thank you orangnya Indonesia. Thank you. Jan Peter Zunkun tuh ya emailnya tuh. Oke, ada lagi nggak ada ya, Brar? Nggak ada, itu Oke, doang. Jebret Tim, terima kasih banyak yang udah ramein live kita hari ini. Terima kasih udah nyawer juga. Jebret Tim, setelah ini jangan lupa lanjut nonton live reaction Indonesia versus Yaman ya. Setelah ini langsung bersama Vaniko, Mas Rais, dan juga ada Bang Harpa nanti. Dukung terus Garuda Muda meraih kemenangan menghadapi Yaman dan juga pastinya mendapatkan tiket lolos menuju Piala Dunia U17. Yeay, terima kasih banyak Jebret Tim. Bye-bye Sampai semuanya. ketemu.